membuat film dokumenter kalau dipahami itu mahal banget, enggak juga sebenarnya. Karena kita bisa menggunakan handphone untuk membuat film. Karena kita mempunyai modal sosial untuk bisa mengelola substansi, jaringan, lalu kita juga mempunyai modal intelektual untuk bagaimana secara kreatif pesan itu bisa sampai ke masyarakat. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini melalui media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Ingat, nama akun kami di media sosial adalah Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, yaitu Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, jika Anda ingin menikmati tontonan atau tayangan sambil mendapatkan pengetahuan mengenai suatu realitas di kehidupan di masyarakat, maka Anda jangan melewatkan untuk menyaksikan film dokumenter. Dokumenter merupakan film yang mendokumentasikan kenyataan. Film dokumenter diangkat dari kenyataan yang memotret realitas kehidupan di masyarakat. Dan film dokumenter ini bagian penting dari ekosistem perfilman. Lalu, bagaimana perkembangan dan peluang film dokumenter di tanah air? Jadi hari ini saya mewawancarai sineas dokumenter, yaitu Mas Tony Trimarsanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Halo Mas Tony, terima kasih sudah bisa bergabung dan salam sehat. Mas Tony, sepengetahuan saya, jenis film itu ada 3 ya, film fiksi, film dokumenter, dan film kartun. Benarkah, Mas Tony? Ya, sebenarnya kalau kita bicara film ya, pembagiannya film cerita dan non cerita sebenarnya, Mas. Film cerita itu adalah film yang sering kali dikenal orang dengan film fiksi. Tapi muncul kategori yang lain adalah film non cerita, yakni yang lebih sering dikenal dengan film dokumenter. Nah, sebenarnya kan sama-sama keduanya itu hanya pengkategorian saja. Karena dalam film dokumenter pun itu kan ada ceritanya, Mas. Semuanya bercerita, hanya yang membedakan adalah kalau dalam film dokumenter dibandingkan dengan film fiksi, film dokumenter seringkali diasumsikan sebagai film yang memang mengangkat peristiwa sesuai dengan aslinya, dengan fakta, dengan datanya, dengan tingkat otentitasnya seperti itu. Tetapi sekalipun dia menceritakan kembali, belum tentu kan dia sesuai dengan aslinya, Mas, karena diceritakan kembali. Kalau film fiksi itu sudah pasti banyak orang kenal, dia menceritakan hal-hal yang berkait dengan imajinasi, bisa juga dengan peristiwa asli yang diolah, dan semacamnya, seperti itu, Mas. Nah, Mas Tony, dari 2 pengkategorian film ini, film cerita dan film dokumenter, itu masyarakat khususnya di Indonesia paling menggemari, paling menyukai film cerita dibandingkan film dokumenter. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Padahal kan ini lebih, dokumenter ini lebih pada kenyataan. Itu satu hal yang mungkin terasa klasik ya. Sebenarnya kalau kita bicara film fiksi, itu awal kelahirannya kan dari proses mendokumentasikan. Sebenarnya kenapa kita hari ini akrab dengan media sampai pada taraf handphone, itu kan awalnya dari proses penemuan foto. Foto itu kan lebih ke otentik, bagaimana kita bisa mendokumentasikan ragam peristiwa yang berkait dengan aktivitas kita sehari-hari pada waktu itu. Nah, karena dia sifatnya dokumentasi, dia kadang-kadang tidak bisa bercerita ke hal-hal yang liar ya, imajinatif lah. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ketika muncul teknologi perekaman yang mencangkok seni-seni tradisi, kalau di Indonesia ya ada ketoprak, ada ludruk, ada lenong, akhirnya muncullah adaptasi cerita seni tradisi yang diadaptasi teknologi menjadi sebuah film cerita, film fiksi. Kalau kita bicara kenapa film fiksi lebih populer, memang parameter yang kita gunakan hari ini adalah bagaimana masyarakat itu mengapresiasi pada ruang tonton mereka. Media massa mempunyai kontribusi besar dalam peristiwa ini, dalam statement ini tentunya, ketika kita bicara
Film fiksi A ditonton oleh jutaan orang, tetapi film dokumenter penontonnya mana? Nah, tentu ketika kita mencoba untuk mengkomparasikan kedua hal ini pada paradigma bahwa yang fiksi ditonton di bioskop, lalu dokumenter itu kan kadang-kadang sulit untuk masuk ke ruang bioskop karena dia tidak populer. Nah, beban berat pada otensitas peristiwa bahwa yang saya tonton nanti adalah hal-hal yang sehari-hari, itu yang mungkin membuat orang mundur terlebih dulu sih Mas sebelum nonton film. Mereka nggak mau pusing dulu. Wah, saya mau nonton bioskop, saya mau cari hiburan kok malah cari pusing-pusing, ngapain juga. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ruang pertumbuhan itu berbeda antara film fiksi dan film dokumenter. Film fiksi dia tumbuh dalam logika-logika yang memang diciptakan oleh media, oleh nilai ekonomi. Tetapi film dokumenter tumbuh pada ruang-ruang yang lebih spesifik. Misalnya pada ruang bagaimana pengetahuan itu bisa ditumbuhkan, pada ruang-ruang diskusi, pada ruang festival. Pada sisi itulah sebenarnya Mas, film dokumenter mengalami pertumbuhan. Tadi dikatakan bagaimana pertumbuhan film dokumenter di Indonesia ini sulit masuk ke ruang-ruang bioskop. Nah, bagaimana film dokumenter ini di ruang-ruang televisi nasional kita, Mas? Jujur ya, kalau kita bicara film dokumenter, sebenarnya sebanyak stasiun televisi itu sudah membuat beragam karya film dokumenter. Tetapi irisan-irisannya itu lebih ke bentuk-bentuk dokumenter jurnalistik. Itu yang selama ini nampak. Lalu kenapa tidak banyak film dokumenter yang dibuat oleh pembuat dokumenter di Indonesia masuk ke televisi? Itu tentu akan berkait dengan banyak hal. Tentu televisi mempunyai pakem sendiri. Mereka mempunyai semacam aturan main. Kalau di televisi itu harus tidak boleh seperti itu, seperti ini, dan lain. Tidak boleh ada adegan-adegan dan lain-lain. Itu hal-hal yang kadang-kadang menjadikan pertumbuhan dokumenter di televisi ya tak lepas dari wajah jurnalistik saja. Tetapi pada sisi lain, teman-teman komunitas pembuat film dokumenter yang tersebar dari Aceh sampai Papua itu terus membuat film. Kemana karya mereka? Yang pasti mungkin tidak akan di stasiun TV ya Mas ya. Karena stasiun TV itu sudah mempunyai tim yang memproduksi isu-isu apa saja yang layak mereka kerjakan menjadi karya dokumenter untuk stasiun mereka. Nah, untuk teman-teman di daerah, mereka tetap membuat film dokumenter dengan isu-isu spesifik sesuai dengan ruang sosial mereka, kedekatan mereka itu mereka membuat. Hanya saja ruang putarnya lebih di forum festival dan forum diskusi yang terbatas. Dibutuhkan effort energi yang lebih lagi untuk bisa mengenalkan film dokumenter ini sendiri ke publik secara luas. Apalagi dokumenter kan nggak ada artis cantik dan tampannya, Mas. Itu jadi persoalan lagi. Dokumenter isinya persoalan, pencemaran, lalu isinya tentang deforestasi, dan lain-lain. Itu hal-hal yang kadang-kadang sulit untuk mendekatkan. Walaupun paradigma film dokumenter itu sendiri berkembang luar biasa sampai hari ini. Bagaimana dikenal ada hybrid documentary, ada creative treatment of documentary, bagaimana bisa membawa bentuk dokumenter agar lebih populer dengan gaya-gaya pendekatan hari ini. Itu sih yang menjadi PR. Ya, Mas Tony, untuk lebih mempopulerkan film dokumenter, saat ini ada media alternatif ya, selain misalnya televisi ataupun bioskop tadi, yaitu media sosial. Nah, bagaimana perkembangan film dokumenter ini di media sosial? Karena kan ini tanpa berbayar dan ini lebih populer di kalangan generasi milenial. Itu menjadi satu hal yang menantang sih Mas untuk pembuat film ya. Artinya media sosial kan seringkali dia terbatas secara durasi. Bagaimana media sosial itu hanya dalam durasi 60 detik sebuah film dokumenter itu disajikan dalam durasi 3 menit dan lain-lain. Itu satu tantangan tersendiri. Bagaimana secara kreatif teman-teman bisa mengelola cerita dengan struktur bercerita yang lebih simpel, mudah dipahami, dan lain-lain. Sekedar contoh bahwa memang pada kekuasaan kita kan pada handphone hari ini ya Mas ya.
Ketika kita mengakses apapun kan ada di handphone, juga pun pada film dokumenter. Nah, tantangannya adalah tidak saja durasi, tapi bagaimana kita bisa menyapa penonton, calon penonton yang anak-anak muda dalam durasi yang pendek dengan isu-isu yang berat tapi dikemas dalam bentuk yang lebih kontemporer dengan mereka. Misalnya, membuat dokumenter dengan aplikasi tertentu yang mereka anak-anak muda akrabi. Baru saja saya diajak ngobrol dengan salah satu produser kawasan Asia, mereka minta dibuatkan film tentang kriminal Indonesia. Kriminal Indonesia itu kayak bajak lautnya gitulah. Mereka maunya temanya itu kayak Robin Hood, Mas. Dia bilang gitu. Oh, berarti salah satunya bajak laut ya, ataupun si Pitung. Jangan, si Pitung itu terlalu berat karena ada nilai sejarahnya. Anak-anak tuh nggak suka sejarah. Carilah tema-tema kriminal tapi yang populer, kriminal tapi yang rasa ingin tahunya tinggi. Nah, itu yang sedang kami lakukan sih, Mas. Kita seringkali konsolidasi dengan teman-teman bagaimana bisa mengerjakan karya dokumenter pendek tapi cukup informatif untuk penonton. Maka muncul misalnya kalau Mas Hayat buka di medsos ya, dokumenter pendek 60 detik. Pasti tidak saja dengan audio. Dia menggunakan grafis, infografis. Jadi secara auditif dan secara visual, penonton itu mendapatkan informasi yang kalau dihitung secara durasi itu bisa lebih panjang dari yang ditayangkan. Seperti itu. Penggunaan infografis, penggunaan interview dalam durasi 60 detik, itu memang tengah populer dan saya yakin dibutuhkan strategi untuk bisa mengemas cerita yang lebih efisien dan efektif itu tadi, Mas. Mas Tony, selain tantangan durasi tadi, bagaimana dengan tantangan pembiayaan dalam pembuatan film dokumenter? Yang saya dapatkan info bahwa film dokumenter lebih mahal daripada film fiksi atau cerita. Sebenarnya sih enggak ya, Mas ya. Kalau kita bicara, saya selalu sharing dengan teman-teman dan saya selalu mengasumsikan bahwa membuat film dokumenter itu justru lebih simpel, lebih sederhana dibandingkan film fiksi. Film fiksi itu kan akan melibatkan banyak orang. Banyak orang itu krunya banyak, pemainnya banyak. Kalau dokumenter 3-7 orang itu sudah bisa produksi. Nah, bahkan saya mendorong teman-teman untuk mengerjakan apa yang mereka ingin buat. Karena apa? Dalam film dokumenter itu ada paradigma yang seringkali saya gunakan dalam proses produksi. Setiap orang itu mempunyai modal ya. Modal itu bisa dihitung, tidak hanya modal duit ya, Mas ya. Modal itu bisa modal modal sosial. Saya punya jaringan. Saya bisa mencari isu-isu yang menarik untuk dibuat film lewat jaringan saya. Lalu saya mempunyai modal intelektual. Saya mempunyai kapasitas untuk membuat itu secara kreatif dan substansi menjadi karya yang bertutur. Lalu selanjutnya adalah modal kapital. Kapital dipahami sebagai alat ataupun duit. Tetapi saya yakin teman-teman sekarang kalau membuat film dokumenter itu tidak perlu dengan kamera yang canggih-canggih. Bahkan teknologi handphone pun itu bisa digunakan untuk membuat film dokumenter. Saya sudah melakukan itu tahun lalu dan tahun lalu saya membuat film tidak sengaja, Mas. Tidak sengaja artinya saya tidak ada persiapan, cuma saya hanya merekam di seputaran hutan Parapat dekat Danau Toba. Ada sebuah peristiwa, menurut saya menarik, saya rekam. Akhirnya dari rekaman handphone tersebut sampai kemana-mana, bahkan ke beberapa internasional film festival dan sekarang masih ada di sirkuit itu, internasional film festival untuk isu lingkungan. Artinya apa? Membuat film dokumenter kalau dipahami itu mahal banget, enggak juga sebenarnya. Karena kita bisa menggunakan handphone untuk membuat film. Karena kita mempunyai modal sosial untuk bisa mengelola substansi, jaringan, lalu kita juga mempunyai modal intelektual untuk bagaimana secara kreatif pesan itu bisa sampai ke masyarakat. Nah, 3 modal inilah yang seringkali saya dorong ke teman-teman untuk mereka lebih produktif. Karena nggak perlu lagi, kalau kita misalnya, saya punya ide bagus nih, Mas, terus duitnya dari mana ya? Wah, nggak jadi-jadi, Mas. Tapi kalau saya punya ide bagus, lalu silahkan diawali dulu, lalu dilakukan, itu akan lebih realistis lah. Sekedar contoh misalnya, pernah saya main-main, Mas,
saya pernah membuat film judulnya Laki-laki dengan 12 Istri di Sumba. Itu saya tidak punya modal apa-apa. Saya cuma punya kamera, punya jaringan, lalu punya modal untuk sekedar beli tiket ke sana. Ketika saya pulang dari sana, syuting selama 1 minggu, material itu saya edit. Akhirnya saya upload dan saya langsung kasih caption, siapa yang mau jadi produser saya? Ada, akhirnya masuk karena isunya menarik ya. Laki-laki 12 istri, punya 56 anak, 230 cucu. Ada banyak yang ingin terlibat dalam karya itu. Dan dengan modal yang nekat, karya itu akhirnya dibeli salah satu stasiun TV internasional di Jepang. Nah, modal pengalaman saya inilah yang saya kadang-kadang saya dorong ke teman-teman, Mbok, lebih produktif dengan cara-cara pandang yang lebih sederhana dalam kreativitas film ini. Mas Tony, tadi dikatakan mengenai modal ya, modal. Nah, modal ini kan katanya tidak perlu modal besar dalam membuat film dokumenter. Tapi dalam semua bidang kita mengeluarkan modal tentu dengan harapan kita akan mendapatkan kembali pendapatan untuk tetap memiliki modal tersebut. Sedangkan kita tahu film dokumenter sulit sekali untuk mendapatkan produser untuk menghasilkan uang. Nah, dari mana pendapatan yang bisa diraih dalam film dokumenter ini? Jadi selama ini yang saya lakukan adalah memang film dokumenter itu tidak cukup seksi bagi investor ya, untuk investor. Tetapi ketika kita mempunyai perspektif kita jelas, lalu kita bisa membaca bahwa dengan perspektif ini pasarnya itu bukan nasional, tapi pasarnya global, itu akan jauh lebih mudah untuk menarik. Lalu yang terjadi adalah bagaimana perspektif itu bisa diwujudkan menjadi karya. Tentu butuh uang untuk mewujudkan itu. Iya, benar seperti itu. Saya ingin cerita pengalaman saya bagaimana saya mengelola produktivitas itu. Saya jujur selama ini tidak terlalu bergantung pada dana-dana tertentu dalam produksi film dari pihak-pihak tertentu. Saya selalu memproduksi dengan keswadayaan itu. Misalnya dari film pertama saya, yang saya danai dengan dana uang sendiri, itu akan saya lempar ke internasional distribusi, Mas. Distributor internasional. Nah, distributor internasional itu yang menerima film saya, mereka membeli film saya dengan sistem royalti setiap 1 semester, mereka akan membayar. Nah, dari pendapatan itulah kemudian saya gunakan untuk membuat karya selanjutnya. Seperti itu, saya putar terus. Tapi tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa menawarkan film kita ke distributor internasional. Pertanyaannya kan itu. Apakah gampang, apakah mudah? Biasanya distributor itu akan mencari film-film yang sudah masuk dan dilegitimasi oleh International Film Festival atau setidaknya sudah masuk ke International Film Festival di beberapa negara. Saya selalu melihat bahwa setiap ide yang saya akan buat, saya wujudkan, itu harus bisa diterima oleh penonton internasional. Ini menjadi penting secara perspektif. Nah, perspektif ini kadang-kadang yang seringkali sulit untuk dipahami oleh pembuat teman-teman, karena kadang-kadang isunya menarik, tapi perspektifnya di mana dulu? Oh, ini cuma nasional, ini lokal, kan seperti itu. Tapi kalau kita bisa membaca perspektif internasional, film kita akan dengan mudah masuk ke film festival, dan kemudian itu sebagai satu justifikasi untuk bisa dibeli oleh distributor. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya menghidupi produktivitas saya itu dengan hasil royalti karya yang sudah saya jual, saya dapatkan dari internasional distribusi tadi itu, Mas. Tapi untuk saat ini memang ada pemerintah, ada pihak perusahaan yang sudah peduli untuk produksi film dokumenter. Tetapi sekali lagi, adanya funding itu kan pasti ada keterikatan, Mas. Jangan ini ya isunya ya, jangan itu ya. Tapi kalau kita ada keswadayaan, mau ngomong apapun lah, itu nggak masalah. Jadi kita lebih nyaman lah dalam membuat film. Ada kebahagiaan tersendiri sih, Mas. Walaupun kalau dapat duit dari pihak ketiga ya senang juga sebenarnya. Nah, saya tahu juga Mas Tony,
ketika Anda mendapatkan duit dari berbagai festival itu, Ya, Anda menyalurkannya juga dengan mendirikan rumah dokumenter. ya. Nah, ini rumah dokumenter ini yang kami pelajari ini tempat berbagi ilmu kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai upaya-upaya untuk memproduksi film dokumenter. Nah, apakah ini free atau ada uang untuk membayar ketika kita mau mengikuti pelatihan di film dokumenter? Rumah dokumenter itu kita dirikan tahun 2002. Kita memang mimpinya adalah mengenalkan film dokumenter. Karena film dokumenter secara popularitas itu kan jauh dibandingkan film fiksi. Makanya kita mempunyai gerakan. Gerakannya itu pun juga menjemput bola. Kita putar film di kampung A, B, C, D, E. Kita tidak memusat di sini. Jadi kita mendatangi, kalian mau butuh film apa, kita carikan, sutradaranya kita datangkan, dan lain-lain. Dari tahun 2000 sampai hari ini, kita memang non-funding, Mas. Kita membuka diri kepada siapapun untuk belajar film dokumenter. Hingga hari ini mungkin sudah banyak teman-teman yang belajar di sini, terutama mahasiswa dan siswa SMK. Mereka biasanya dua bulan paling minim sampai dengan 3 bulan. 2 sampai 3 bulan mereka akan belajar film dokumenter. Nah, apa yang mereka lakukan di sini adalah bagaimana mempelajari proses tahapan produksi film dokumenter. Itu kita berikan free. Jadi kalau Mas Hayat nanti searching, silakan, mungkin media-media online sudah meliput ke sini, silakan. Jadi free yang di sini, tidak kami tuntut biaya apapun. Mas karena Tri, saya terkadang kalau free itu asosiasinya orang jadi tidak serius gitu kan ya, karena gratis belajarnya apa sesuka-sukanya. Kalau free kan ada nanti uang gua habis ulang karena gua udah ngeluarin biaya, gua harus serius nih belajar. Nah, apakah ada menghasilkan paradigma tersebut kalau dikasih free? Itu yang sedang sebenarnya ingin saya balik, Mas. Artinya dengan free itu justru saya ingin melihat seperti apa sih animo. Ternyata animonya tinggi. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti kampus, mereka menitipkan mahasiswa di sini. Kampus dari Makassar, dari Kendari, dari Bontang, bahkan kedatangan mereka itu sangat ekstrim. Misalnya dari Bontang, itu kemarin ada mahasiswa 4 naik motor, Mas. Dari Bontang ke Balikpapan 4 jam, Balikpapan ke Surabaya 32 jam, Surabaya Klaten 8 jam. Mereka naik motor dari sana. Saya juga kaget. Terus disusul ada dari Bandung juga naik motor, 2 cewek, 3 cowok, mereka 3 motor gitu. Saya juga kaget mereka kenapa antusiasme mereka begitu tinggi sampai ke sini dengan kenekatan-kenekatan seperti itu. Karena di sini memang free, saya malah tidak berpikir bahwa yang free itu lalu remeh-temeh, enggak juga. Karena saya akan memberikan yang selama ini kami berikan adalah yaitu standar produksi. Dan kadang-kadang orang bilang ke saya, kamu tuh buat rumah dokumenter bukannya kamu ini melahirkan pesaing-pesaing baru. Loh, silahkan. Kalau saya gitu, saya malah senang ada pesaing baru. Anda itu kan mencetak pesaing baru, kompetitor baru di rumah dokumenter. Nah, yang datang di sini itu, Mas, biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang disetujui secara formal oleh kampus mereka belajar di sini menghasilkan karya film dokumenter. Beberapa karya film dokumenter yang kami dampingi itu sudah masuk ke beberapa film festival dan itu menjadi capaian yang luar biasa bagi kami karena selama ini kami tidak berpikir sampai ke arah itu. Kadang-kadang misalnya siswa SMK yang belajar dari sini, keluar dari sini, datang lagi, Pak, saya mau buat proposal ya, tolong didampingi. Akhirnya dia dapat dana untuk produksi satu karya gitu-gitu. Saya mencoba untuk tidak memikirkan statementnya Mas Hayat tadi bahwa ya kami free, ya kami seperti keluarga karena di sini tinggal bersama kami di sini dengan fasilitas yang seadanya, bebas listrik, air, mandi, kamar dan lain-lain. Kita bisa ini sudah kita bangun sejak tahun 2000, Mas. Ini yang kami lakukan. Walaupun teman-teman sempat ini sih, Mas, menyarankan, Mbok anu berbayar. Kalau enggak ya dikasih kotak itu di depan, cemplungi itu kayak infak itu. Wah, enggak ya, saya bilang cuma ilmu aja untuk apa? Ilmu juga saya juga masih belajar, saya bilang gitu. Akhirnya sampai hari ini, Mas, tetap
ada siswa, ini tadi sebelum sesi ini ada 2 mahasiswa isi yang mereka ingin belajar tentang riset, lalu saya kasih akses untuk melakukan riset tema tertentu di Solo. Oke, terima kasih Mas Tony, dan bagi sahabat perspektif baru, ingat untuk menghasilkan karya tidak perlu memikirkan kapital lebih dalam, tapi yang penting adalah Anda memiliki perspektif. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.